Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan merazia sejumlah hotel dan tempat karaoke di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Puluhan botol minuman keras diamankan. Petugas gabungan mendatangi Pasar Dempo Permai di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Hasilnya petugas mendapati toko kelontong yang menjual minuman keras. Selain itu, petugas juga mendatangi hotel serta tempat karaoke. Petugas juga menemukan puluhan botol minuman keras berbagai merek. Barang-barang haram tersebut kemudian disita. Melakukan sosialisasi sekaligus kita akan mengecek apakah mereka ini melanggar dari aturan yang telah dilakukan. Misalnya di dalam tempat-tempat penginapan tidak menyediakan barang-barang haram seperti narkoba, miras, ataupun hal-hal lain yang membahayakan bagi kita semua. Razia ini dilakukan untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, Pagar Alam termasuk kota tujuan wisata bagi warga dari luar daerah. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, BNN Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam. 1 orang diamankan karena diduga mengkonsumsi obat terlarang. Razia narkoba jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru digelar petugas BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta di sejumlah tempat hiburan malam. Di salah satu tempat karaoke di Jalan Magelang, petugas menyisir seluruh ruangan yang tengah digunakan tamu. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin kepada 40 orang mulai dari tamu, pemandu lagu, hingga karyawan karaoke. Razia digelar untuk memastikan Daerah Istimewa Yogyakarta aman dari peredaran narkoba. Ini akan saya tindak lanjuti sampai dengan saya bisa memastikan Natal dan Tahun Baru Jogja bersih dari narkoba. Dan ini merupakan operasi yang pertama, dan untuk selanjutnya kita juga akan secara on the spot untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di tempat-tempat yang lain. Dalam razia ini, 1 orang diamankan petugas karena diduga mengkonsumsi obat psikotropika. Rencananya, razia serupa akan terus digelar petugas. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir dalam acara konsolidasi Bawaslu jelang pemilu 2024. Jokowi menyinggung soal faktor-faktor yang rawan dalam pelaksanaan pemilu, diantaranya yaitu politik identitas, SARA, dan hoaks. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menggelar konsolidasi nasional dalam rangka memantapkan kinerja dan soliditas pengawasan pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan Bawaslu memiliki posisi yang sentral dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jokowi juga menyinggung soal faktor-faktor yang rawan dalam pelaksanaan pemilu. Menurutnya, salah satu faktor yang rawan di pemilu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Tidak ada yang lain. Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA dan hoaks. Ini hati-hati mengenai. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Presiden Joko Widodo meminta Bawaslu dan KPU membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif. Jokowi juga berharap Bawaslu tidak hanya fokus mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Jokowi berharap pengawasan dilakukan terus-menerus agar selama tahapan pemilu serentak 2024, Bawaslu senantiasa bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 29 desa anti korupsi diluncurkan di Jawa Tengah. Nantinya di tahun 2023, lebih dari 7.000 desa di Jawa Tengah juga menjadi desa anti korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan 29 desa anti korupsi di Banjarnegara, Jawa Tengah. 29 desa anti korupsi ini tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Di antaranya di Desa Mauslor, Sudagaran, Tegal Sambi, Pandansari hingga Desa Cemani. Pembentukan 29 desa anti korupsi ini untuk melanjutkan program Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya telah membentuk 10 desa anti korupsi di Jawa Tengah. Momentumnya jangan hilang, maka kita siapkan 29. Nah 29 di tahun ini kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan, kalau tahun depan KPK nanti menggelar ini percontohan di banyak tempat di Indonesia, kita sudah punya contoh yang real. Peluncuran 29 desa anti korupsi di akhir tahun 2022 ini agar di tahun 2023 nanti 7.000 desa di Jawa Tengah seluruhnya akan menjadi desa anti korupsi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, ratusan wisatawan mengunjungi objek wisata sejarah Museum Tsunami Banda Aceh. Selain berwisata, pemirsa, lokasi ini kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat edukasi. Mengisi libur akhir pekan, peringatan 18 tahun Tsunami Aceh dan Tahun Baru, ratusan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs peninggalan sisa-sisa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Di Museum Tsunami Aceh, banyak wisatawan tercengang dan terharu kala menonton video peristiwa detik gempa bumi dan gelombang tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Kehadiran Museum Tsunami ini sebagai bentuk perhatian dan kenangan bagi masyarakat Indonesia dan warga Aceh korban tsunami, sekaligus simbol kebangkitan Aceh untuk mengenal lebih dekat peristiwa yang menelan ratusan ribu korban jiwa kala itu. Dijaga kelestarian, ya kita mengambil pengalaman yang baik yang terjadi selama 11 tahun yang lalu, ya ingin menghilangkan trauma-trauma yang ada, beri semua rakyat Indonesia mendukung upaya ini lebih baik lagi. Selain Museum Tsunami, Anda juga bisa berkunjung ke situs tsunami lain seperti kapal PLTD Apung di Desa Punge serta kapal yang tersangkut di atas rumah di Desa Lampulau, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Suhri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kini Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di Blok M Jakarta Selatan tampil dengan wajah baru usai direvitalisasi. Sebagai pusat literasi warga ibu kota, sejumlah acara bertajuk literasi dan sosialisasi diselenggarakan untuk berbagai kalangan usia. Taman Literasi Marta Tiahahu di kawasan Blok M Jakarta Selatan telah rampung direvitalisasi dan tampil dengan wajah baru. Sejak diresmikan pada September lalu, taman ini tak hanya difungsikan sebagai taman terbuka hijau, namun juga sebagai pusat literasi masyarakat ibu kota. Hari ini digelar acara bertajuk Pesta di Taman, berupa rangkaian acara untuk dewasa dan anak-anak yang bertujuan meningkatkan literasi dan sosialisasi. Pada pagi hari telah dimulai acara angklungan bersama dengan komunitas Angklung Pelangi Jakarta Selatan yang beranggotakan puluhan lansia. Tadi sudah senam, sekarang akan angklung. Nah, angklung ini salah satu juga member, ya, anggota dari yang mensukseskan rekor muri waktu di 8 Banteng tanggal 20. Yaitu dalam rangka Hari Angklung Sedunia sudah memecahkan rekor pemain angklung terbanyak, ya. Acara dilanjutkan dengan acara cerita dongeng di taman untuk anak-anak, bertempat di ruang baca bersama storyteller Nia Ramlan dan Book Hive. Anak-anak terlihat antusias menyimak cerita dongeng seperti legenda Buto Ijo yang sangat menghibur. Diharapkan kehadiran Taman Literasi Marta Tiahahu dapat meningkatkan minat literasi masyarakat dari berbagai kalangan usia. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ilham Jarkasi, iNews melaporkan.
Pemirsa, berbagai komunitas yang ada dapat menjadi inspirasi untuk melakukan hal positif. Salah satu produk minuman energi menggelar penghargaan bagi komunitas yang memberikan inspirasi bagi masyarakat. Jumlah komunitas kian tumbuh pesat. Beragam komunitas muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini memberikan inspirasi bagi PT Asia Health Energy Beverage, produsen minuman berenergi Krating Daeng, untuk semakin mendekatkan diri kepada konsumen. Kehadiran berbagai komunitas dianggap membantu mensosialisasikan informasi produk PT Asia Health Energy Beverage. Untuk itu, brand minuman berenergi dan suplemen kesehatan Krating Daeng menggelar ajang penghargaan Krating Daeng Community Awards 2022. 133 komunitas dari berbagai bidang menjadi peserta dalam ajang penghargaan kali ini. 3 komunitas terpilih menjadi finalis Krating Daeng Community Award 2022 yang telah digelar sejak bulan September. Ini adalah satu ajang untuk mewadahi para komunitas yang ada di Indonesia yang memiliki kegiatan di berbagai macam bidang. Tentunya ya harapannya ini bisa memberikan impact yang positif terhadap masyarakat dan juga menginspirasi terhadap masyarakat untuk melakukan hal-hal atau kegiatan yang positif. Ketiga komunitas yang meraih penghargaan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing 30 juta rupiah. Gelaran Krating Daeng Community Award 2022 dimeriahkan berbagai hiburan brand ambassador Krating Daeng, di antaranya Ariel Noah dan grup musik Diskoria. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dunia marketing dan akuntan digelar di Balai Sidang JCC Jakarta. Materi yang diberikan diharapkan bermanfaat untuk menghadapi persaingan di dunia pemasaran. Usai dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kongres Nasional ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia IAI berlanjut dengan beberapa agenda diskusi panel. Salah satu diskusi panel atau seminar yang dilakukan adalah pembahasan mengenai dunia marketing dan hubungannya ke dunia akuntan. Seminar yang dimoderatori oleh anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Profesor Linda Watigani menghadirkan Hermawan Kertajaya, pendiri sekaligus chairman dari Markplus, sebagai pembicara. Melalui diskusi atau seminar ini diharapkan para akuntan yang ada dalam Ikatan Akuntan Indonesia dapat lebih memahami dunia marketing serta hubungannya dengan dunia akuntan. Selain itu, dari materi yang diberikan diharapkan para akuntan dapat lebih bersaing di dunia pemasaran. Jadi itu menarik sekali ya menurut saya, karena kita kan tidak hanya bisa di dalam satu bidang ilmu ya, tetapi cross ilmu itu akan sangat baik ya menurut saya, apalagi di era sekarang yang sudah benar-benar borderless gitu ya, dan kita menghadapi persaingan yang semakin keras gitu, kondisi ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya itu sih. Selain gelaran seminar, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara IAI dan Markplus yang bertujuan untuk melakukan seminar ataupun riset bersama-sama untuk pengembangan dunia akuntan dan marketing. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Penduduk di Bucha, Ukraina berjuang melewati musim dingin di tengah putusnya jaringan listrik. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.